Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang input, output, dan juga variabel. Tapi sebelum kita membahas tentang input, output, variabel, di sini saya ingin menjelaskan gimana sih caranya kalian buat file tempat untuk kalian ngoding nanti. Jadi di sini kita tinggal file, new, source file, atau untuk shortcutnya Ctrl N, atau kalian juga bisa klik icon kertas ini ya, terus habis itu tinggal di source file. Nah, disinilah tempat kalian menuliskan kode kalian nanti. Tetapi untuk menjalankan codingan kalian nanti ya, untuk menjalankan program kalian harus save dulu. Kalian harus save terlebih dahulu. Jadi tinggal file, kita save as. Di sini saya beri nama aja input, output, variable. Setelah kalian save as, baru nanti ketika kalian ingin menjalankan, sudah bisa. Tetapi, ketika kita menjalankan program kita nanti, program kita ini akan mencari satu fungsi namanya main. Ya, untuk fungsi sendiri akan kita bahas di video-video berikutnya ya, tentang fungsi. Tetapi untuk lebih simpelnya teman-teman, kita tinggal integer main, kurung bulat ya, terus habis itu kurung kurawal. Dan kita akhiri dengan return 0. Terus kita beri titik koma. Jadi untuk setiap program diakhiri dengan titik koma. Jadi di in main inilah yang akan pertama kali dijalankan oleh program kita nanti. Jadi pas kita jalanin, dia akan mencari yang namanya main dan dijalanin. Jadi kita kalau mau ngoding ya kita tinggal di dalam kurung kurawal ini kita codingnya seperti itu. Tapi karena kita ingin memakai input dan output, di sini kita harus panggil library dulu. Dan di sini cara kita memakai library, tinggal kita kasih hashtag, kita ketik include. Jadi ini kita ibaratnya ingin menginclude ya, ingin memasukkan library apa. Nah di sini kita kasih kurung siku dan kita ketik aja library-nya. Di sini kita input stdio.h. stdio itu standar input output dan kita masukin .h header. Jadi ini file library-nya. Kayak gitu. Jadi kita include stdio.h biar kita nanti bisa nge-input sama nge-output. Di sini paling untuk awal ya. Kita coba print dulu hello world. Jadi di sini cara nge-print mengeluarkan output ya. Kita tinggal printf aja. Jadi kita tinggal printf. Terus kita kasih kurung kurawal. Jadi printf ini ada di dalam stdio.h. Itulah kenapa ketika kita ingin output menggunakan printf ini kita harus include dulu stdio.h-nya. Seperti itu. Nah, di sini tinggal kita kasih petik 2. Di tengah-tengah kita tinggal saya tulis hello world misalnya. Terus ingat, untuk codingan si ini harus diakhiri dengan titik koma. Dan di sini kita save dulu dengan Ctrl S. Lalu kita jalankan. Untuk jalaninnya tinggal pencet F11 atau kalian bisa ke execute terus di compile dan run. Di sini saya pencet F11 saja. Nanti akan keluar tulisan hello world. Jadi inilah cara kalian ngeprint. Bagaimana sih kalau kalian ingin memprint 2 baris? Caranya untuk memprint enter atau bisa dibilang new line, baris baru ya, itu kalian tinggal kasih \n. Garis miring terbalik terus n. Terus bisa di sini saya ketik ASD. Ini nggak masalah kalau dia nyambung kayak gini. Maksudnya jadi \NASD itu nggak masalah karena dia bakal ngambil \n-nya aja sebagai enter, lalu dilanjutkan dengan ASD-nya ini. Jadi kalau kita coba jalanin, hello world, terus karena ada \n, jadinya enter ASD. Nah,
Gimana kalau kita ingin menerima input sih? Jadi biar si usernya bisa ngetik. Misalnya kita nanya umur kamu berapa, usernya ngetik, terus kita bisa bales, oh umur kamu ternyata segini. Nah, untuk mendapatkan input itu, kita pakai yang namanya scanf. Jadi kita pakai scanf. Scanf sendiri sama kayak printf. Maksudnya sama itu dia berasal dari stdio. Dari library stdio. Nah, itulah kenapa kalau kita mau ngeprint sama nge-scan, kita harus include library stdio. Jadi scanf ini kita beri kurung juga. Cuma di scanf ini agak berbeda ya dengan print. Kalau ngeprint, kita mengeluarkan, scanf ini kita menerima input. Jadi karena kita menerima input, yang namanya menerima input harus menyimpan inputan kita nanti ke sebuah variabel. Jadi di sini kita harus membuat satu variabel. Jadi variabel itu bisa dibilang tempat untuk menyimpan inputan kita nanti. Di sini untuk variabel kita ada banyak tipe. Tipenya ada integer, ada float, ada char, karakter ya. Nah, ini 3 itu yang paling sering dipakai. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, seperti string gitu ya. Terus juga ada double. Saya akan menjelaskan dari yang awal, integer. Integer ini untuk menyimpan bilangan bulat. Jadi seperti 1, 2, 3, minus 2, seperti itu. Jadi bukan yang koma. Dan untuk float, ini buat yang koma. Jadi misalnya minus 2,3, 1,7, 20,4. Untuk karakter, ini bisa dibilang satu huruf ya, atau satu simbol, atau satu angka. Kalau kalian ingin mendapat gambaran seperti apa sih yang dimaksud dengan karakter ini, kalau kalian lihat keyboard kalian, itu kan masing-masing ada satu ya, satu tombol, satu karakter. Nah, itulah yang disebut karakter. Jadi misalnya P, atau 0, atau strip, minus gitu ya, atau tambah, sama dengan, itu disebut karakter. Kalau string, ini untuk kata-kata. Jadi misalnya hello, seperti itu. Dan kalau untuk double, ini sama kayak float, sama seperti float, cuman bedanya kalau double ini nampungnya bisa lebih besar. Dan juga ada untuk integer long. Long ya. Long. Buat integer, itu isinya bisa 2 miliar 147 juta 483.647 sampai hingga 2147.483.647. Sorry, yang ini minus 2147.483.648 sampai 2.147.453.647. Jadi integer bisa menampung sampai segini. Cuman kalau long dia lebih banyak lagi. Dan kalau untuk long ini dari minus 9223 372 036 854. Nah, sebanyak ini ya minusnya. Dan berarti sampai hingga 807. Ini untuk long. Jadi lebih panjang, sama seperti float dan double. Double ini bisa menampung lebih banyak. Seperti itu. Kita mulai dulu dari integer ya. Cara membuat integer di C. Jadi bisa kita buat aja integer. Ketik int. Int ini untuk integer, untuk menginisialisasi integer. Dan kita ketik namanya, nama variabel kita. Misalnya umur. Misalnya kita pengen beri umur 10. Kita kasih titik koma. Jadi tipe datanya integer, int. Terus nama variabelnya sama dengan kalian mau isi berapa sih? Kayak gitu. Terus habis itu diakhiri dengan titik koma.
Untuk scanf-nya saya hapus dulu. Terus untuk yang printf ini saya ganti, misalnya jadi umur kamu sama dengan kita ingin memprint umurnya. Jadi umur kamu sama dengan sekian. Nah, cara ngeprint umur ya. Di sini ada format karena printf ini sebenarnya print format. Jadi di sini kita beri formatnya untuk integer. Untuk integer itu dia %d. Jadi kita tinggal ketik %d. Jadi di sini kita bilang di sini ada format integer di lokasi ini. Maksudnya di posisi ini ada format integer. Tinggal kita kasih koma. Jadi ini stringnya, kata-katanya ya, kalimatnya kita beritahu di sini ada integer. Terus koma, kita masukin integernya di sini, umur. Otomatis nanti si umur ini akan masuk di sini. Ketika kita jalanin, bisa umur kamu sama dengan 10. Di sini saya coba membuat semua variabel aja ya. Saya membuat semua variabel, kita coba printf, kita coba scanf gitu ya. Jadi di sini untuk float ya. Untuk float sama float. Cuma bedanya depannya ini selalu huruf kecil ya. Dan saya lupa jelasin tadi untuk nama variabel itu biasa kita mulai dengan huruf kecil. Dan ketika kalian misalnya mempunyai dua kata, misalnya umur saya, jadi umur saya. Seperti itu. Jadi kita biasanya kasih S besar gitu di kata-kata berikutnya. Kalau misalnya ada lagi, ya huruf besar lagi. Tetapi ada juga orang yang pakai underscore. Jadi seperti ini. Itu terserah kalian, terserah pribadi kalian. Yang pastinya untuk variabel kita mulai dengan huruf kecil. Ya gitu. Ini saya balikin aja ya ke umur. Atau enggak, untuk integer ini saya buat angka aja, angka bulat. Terus untuk float saya bikin angka koma. Nah, di sini untuk float kita bisa kasih koma, jadinya bisa 1,5. Koma ini pakai titik ya, bukan koma beneran. Maksudnya bukan pakai koma, tapi pakai titik untuk komanya. Dan diakhiri dengan F. Jadi 1,5F. Dan untuk char, misalnya di sini karakter. Untuk karakternya untuk char kita pakai petik 1. Jadi beda ya, kalau integer nggak pakai petik 1 langsung kita ketik. Float diakhiri dengan F. Dan untuk karakter, untuk char kita tinggal pakai 1 petik. Terus misalnya huruf A titik koma. Untuk string kita tinggal ketik char. Misalnya ini saya kasih string aja, string. Jadi ini kalimat ya kalau string ini. Nah, bedanya kalau untuk string ini kita harus kasih tahu panjangnya berapa sih? Panjang stringnya ini. Jadi di sini harus kita kasih kurung kotak, kurung siku ya. Terus di sini kita kasih tahu ada berapa sih karakternya di dalam kalimat ini, misalnya 100. Terus di sini tinggal kita kasih petik 2. Jadi kalau untuk karakter biasa dia pakai petik 1, untuk string dia petik 2. Terus di sini tinggal saya isi misalnya hello. Dan di sini kita coba print semuanya. Cara print semuanya itu saya kasih %d umur, saya copy, saya ganti %f. Kalau untuk float itu dia %f. Di sini saya kasih angka koma. Terus karakter. Kalau karakter itu dia %c untuk formatnya. Jadi untuk masing-masing tipe data variabelnya formatnya masing-masing beda. Jadi untuk variabel untuk char dia %c. Di sini tinggal kita masukin karakter. Terus untuk string dia %s. Tinggal di sini kita masukin string. Di sini bisa kita coba jalankan. Oh iya, untuk integernya sudah kita ganti ya jadi angka bulat namanya. Terus kita coba jalankan. Bisa ya. Cuman di sini yang masalah adalah
kita lupa kasih enter. Jadi walaupun dalam printf yang berbeda, kalau kita tidak kasih enter, dia langsung nyambung ke samping. Jadi ini 10, 1,5 gitu ya. Di sini saya coba kasih enter dulu. Jadi kita kasih \n. Nah, udah bener ya. Berarti ada 10, 1,5, A dan hello. Ya, tapi di sini nolnya kebanyakan. Misalnya kita cuma pengen ambil 2 angka. Maksudnya cuma 1,5, 0 gitu. Cuma 2 angka di belakang koma. Tinggal kita tambahin titik 2. Jadi sebelum F-nya kita kasih tahu ada berapa sih di belakang koma. Jadi pas kita jalanin, dia keluar hasilnya 1,50. Gimana kalau kalian pengen 3 angka di belakang koma? Berarti tinggal titik 3 gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan kita baru ngeprint. Gimana sih kalau kita pengen nerima input? Jadi biar si usernya memberi input, terus kita print. Kita awali dengan integer dulu ya. Jadi kita pengen input integer. Berarti kita pakai scanf. Kasih petik 2. Di sini kita harus kasih tahu apa sih yang mau kita scan. Kita pengen nge-scan integer. Jadi %d. Cuma bedanya, kalau printf kita langsung ketik aja angka bulat. Kalau di scanf kita harus kasih dan di depannya. Kenapa dikasih dan? Karena dan ini untuk memberitahu alamat ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih detailnya ketika kita belajar pointer. Tetapi intinya di sini si variabel kita ini punya alamat ya. Dan kita memberitahu kalau kita nge-input %d ini nge-input integer di sini itu untuk si angka bulat ini, dan kita masukkan alamatnya di sini biar integernya di store yang kita input ini integernya di store di alamat yang benar, di mana alamatnya itu milik angka bulat kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau untuk scanf kita selalu kasih dan. Di sini coba kita jalanin. Ketika kita jalanin, dia nunggu gini ya. Kenapa nunggu? Karena dia nunggu scanf kita. Dia nunggu scanf kita. Jadi di sini kita tinggal input karena dia integer bilangan bulat. Jadi di sini saya coba input aja 1 2 3. Saya tekan enter. Nah, pas di baris berikutnya kan ada printf angka bulat. Dia jadi ngeprint 1 2 3. Walaupun pada awalnya kita inisialisasinya 10 ya. Tapi karena kita di sini scanf dan kita masukin 1 2 3, jadi pas di print juga keluar 1 2 3. Dan karena di sini kita udah ada scanf, jadi sebenarnya nih kita nggak perlu bilang dia 10. Jadi bisa sebenarnya kita hapus saja kayak gini. Kalau kita hapus kayak gini, berarti si integer angka bulatnya ini belum kita inisialisasi. Gitu. Tapi dengan scanf ini pasti diinisialisasi. Maksudnya pasti dia punya value nantinya, karena kan kita di sini minta inputan. Sekarang kita lanjut dengan angka koma. Kita scanf aja. %f sama ya. Jadi kalau untuk printf sama scanf, format untuk masing-masing tipe data sama. Di sini %f. Kita masukin angka koma. Jangan lupa dan ampersandnya ini sebutannya. Jangan lupa pakai ampersandnya. Terus kasih titik koma. Jangan lupa ya, selalu kasih titik koma sebelum setiap akhir dari line ya, setiap akhir dari baris. Nah, di sini saya coba jalanin dulu. Jadi inputan pertama untuk integer bisa, angka koma 2,3 bisa juga gitu. Bagaimana dengan karakter? Sama jawabannya. Jadi tinggal saya copy ya. Ini saya ganti karakter. Terus %f tinggal saya ganti %c. Saya coba jalanin. Saya input 1 2 3. 1,3.
Cuman di sini tiba-tiba karakternya di skip. Kenapa sih di skip? Di sini ada lagi yang namanya input stream. Ini saya hapus. Jadi ada yang namanya input stream. Nah, jadi di input stream ini kita menerima input stream ini isinya adalah inputan kita. Jadi misalnya untuk angka bulat kita input 1 2 3. Terus kita tekan enter. Di input stream kita ada ini 1 2 3 enter. Ketika kita printf, dia akan mengambil 1 3 aja. Karena kan di sini dia bilang %d formatnya. Jadi dia cuma ngambil 1 2 3. Terus di selanjutnya kita minta angka koma. Jadi kita masukin tadi 2,3, terus kita tekan enter. Terus di sini dia printf angka koma. Berarti dia ambil yang ini aja, floatnya aja. Nah, yang ini hilang karena udah diambil floatnya. Jadi yang depannya hilang. Terus selanjutnya kita input karakter. Kita input karakter pas kita sebelum input nih, bahkan pas scanf kan kita barusan ngeprint ya. Kita ngeprint berarti kan udah hilang, diambil dari input streamnya. Terus kita nge-scanf karakter. Tetapi di sini dia ngeliat, oh ternyata di input stream udah ada karakter loh gitu. Karena di sini udah ada karakter, jadi langsung dihapus. Bukan dihapus sih, dia ngambil input streamnya. Terus habis itu di sini dia print karakternya. Maka pas tadi kita jalanin 1 2 3 enter. Terus kita coba 2,3. Nah, di sini dianggap sebagai enternya kayak gitu. Cara ngatasinnya gimana? Kita bisa pakai getchar. Jadi di setelah di setelah scanf kita kasih aja getchar. Terus buka kurung titik koma. Getchar ini untuk mengambil satu karakter. Jadi kalau saya umpamanya 2,3 ada enter, ketika 2,3 diambil 2,3 udah diambil kan di scanf ya. Terus karena ada getchar, dia ngambil satu karakter, di mana karakter itu new line, enter ini. Jadi yang pasti udah hilang. Jadi ketika kita meminta karakter di sini, jadi dia nggak bakal ngambil new line kita yang barusan kita enterin gitu di angka koma di sebelumnya ya, di baris-baris sebelumnya. Jadi untuk getcharnya bisa saya copy di setiap scanf. Jadi ketika sekarang kita jalanin 2,3. Nah, sekarang kita baru deh, dia minta inputan karakter. Ketika saya ketik A, dia masuk A. Untuk string sama. Cuma bedanya kalau untuk string ini nggak harus pakai dan-nya, nggak harus pakai ampersand-nya ini. Kenapa? Karena si string ini bentuknya sudah pointer. Karena dia ada yang namanya array di sini. Yaitu bisa kita bahas lebih dalam di video-video berikutnya. Tapi kalau untuk string, dia nggak harus pakai ampersand ini. Tetapi kalau kalian pakai pun nggak apa-apa, dia nggak akan error. Dan di sini untuk string %s. Jadi kita coba. Jadi 2, 3,4. Misal P, terus stringnya hello world. Nah, di sini dia cuma ngambil hello. Kenapa sih dia cuma ngambil hello? Karena dia cuma %s. Iya, jadi kalau misalnya kita ingin ngambil satu karakter, bukan %s lagi, tetapi s-nya ini saya hapus, saya ganti dengan kurung siku, saya kasih tanda pangkat ini ya, terus saya kasih enter. Ini artinya sampai, enter. Jadi inputannya ini formatnya sampai enter gitu ya. Inputan ini formatnya sampai enter gitu. Jadi pas kita coba jalanin 2,3 A terus hello world. Nah, dia akan keluar hello world seperti itu.
Jadi itu saja untuk input, output, dan variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya.